Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di sini Aaron Z. Dan seperti janji gue sebelumnya di video yang sebelumnya ya, sudah sempat nyobain si QJ Motor SRK 250RA. Ini motor yang fenomenal banget di IMS karena motor ini bener-bener desainnya motor sport. Desainnya tuh mirip banget seperti motor-motor Eropa, tapi dia ini motor matic. Nah, gimana bisa? Oke, sebelum itu kita akan coba bahas dulu ya sedikit mengenai bagian depan dari QJ Motor SRK 250RA ini. Yang pertama kita bisa lihat ya, ini untuk bagian lampu depannya memang kelihatan Eropa banget. Mirip seperti SRK 800, cuman ini ada sedikit kecil ya, karena memang ini 250 cc. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di sini, bagian lampu depannya modelnya garang sekali, dengan visor yang minimalis dan juga menyatu dengan bodi ya desainnya. Kemudian di sini di bawah ada spakbor depannya cukup besar, tapi di sini sayangnya untuk plat nomornya masih seperti ini ya. Ini bisa mengganggu untuk bagian lampu depan dan looks-nya tuh jadi kelihatan agak kurang. Nah, kita lanjut untuk ke bagian bawah. Di sini untuk bagian shock breaker-nya dia sudah pakai upside down ya, guys. Mantap banget. Untuk bagian kalipernya ini 2 piston dan ini udah pakai kaliper yang model radial gini, mantap banget. Ini juga dudukannya juga mantap banget nih. Kayaknya kalau buat ganti Brembo mungkin udah oke banget nih teman-teman. Untuk bagian piringannya juga nih cukup besar ya, dan ini kita balanya sekitar 3,5 mm. Ban depan di sini dia pakai Maxxis ya, Maxxis yang ukurannya 110 per 70 ring 17. Model velgnya seperti ini ya, agak simple, tapi dia modelnya kayak baling-baling gitu dengan garis-garis yang banyak. Terus di sini juga sudah tersedia ABS. Oke, kita lanjut untuk ke bagian samping nih. Di sini kita sini dulu ya. Nah, untuk bagian samping, untuk bagian fairingnya kelihatan sangat sporty, dan di sini juga sudah ada wingletnya ya, mantap banget, ada winglet, dan di dalam sini tersimpan logo QJ Motor di sini nih. Ada logo QJ Motor di sini, dan di sini ada spion juga. Cuman sayangnya ini spionnya rawan patah ya kalau model seperti ini ya. Terus di bawah sini ada tulisan Always Forward yang untuk desainnya si QJ Motor ini sendiri, dan warnanya ini adalah merah silver, merah putih ya kayaknya. Mantap banget ini, cocok Indonesia banget. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Di sini untuk bagian fairingnya di sebelah bawah sini dia nyatu ya sampai ke belakang. Dan yang menarik di sini yang gue suka juga adalah nggak cuma bagian lampu depan, tapi di sini bagian lampunya ini pakai model knalpot underbelly ya. Mantap banget di bawah, bener-bener racing banget, style Eropa banget. Di sini tersimpan mesin 250 cc teman-teman. Dan untuk bagian selanjutnya kita ke belakang di sini, untuk bagian footstepnya ini unik banget ya. Dia bisa dilipat sini dan dia modelnya retract ya. Jadi bisa menyesuaikan kalau misalkan kalian mau cornering dikit bisa nih. Di sini juga ada tambahannya biar kalau udah agak miring mepet tanah udah kelihatan nih, karena ada tambahan besi di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini juga tidak kalah keren. Banyak pakai ring 17 juga, profilnya 150 per 60 ya. Dan dia sudah pakai Pro Arm ya, atau Mono Arm. Ini kalau biasa paling gampang kita lihat tuh kayak model-model Ducati atau kayak Honda NSR atau kayak Honda VFR, itu dia pakai model Pro Arm yang biasanya ini hanya di moge-moge Eropa atau moge-moge yang 250 cc ke atas. Tapi ini dia sudah pakai Pro Arm ya. Bagus banget, gue suka. Sama di sini kita lanjut ke bagian atas sedikit. Ini tuh bagian boncengannya. Finishingnya simple ya, juga besinya kecil, simple. Dan untuk bagian jok belakangnya di sini simple saja ya, mengkerucut, dan sini cukup tinggi ya. Jadi antara jok penumpang sama jok yang pengendaranya itu jaraknya agak tinggi. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini untuk bagian bawahnya teman-teman, itu dia untuk bagian spakbornya kecil aja, simple. Dan di sini agak panjang ya, ternyata ya di sini. Ininya gagangnya agak panjang, dan untuk lampu senya sama seperti ini di depan. Serta di samping ini ada mata kucing di sebelah kiri ini. Dan kanan juga ada. Nah, ini harganya nih 74.990.000 rupiah. Ini kan bisa bawa pulang. Nah, kalau kalian mau cek untuk model ininya ya. Nah, ini adalah speedometernya dari QJ Motor. Nah, ini dia ada dua mode ya. Di sini ada mode yang warna putih, ada juga warna hitam. Cuman waktu pas kemarin Tesla tuh warna hitam ya untuk bagian background speedometernya nih teman-teman. Nah, di sini tuh ada dua. Yang pertama di sini ada M. M ini untuk manual. Terus juga sudah dia TC ini kan traction control harusnya ya. Terus ada indikator RPM,
sama posisi gearnya ya kan, bensin, dan ada mode sportnya juga ya, dan ada indikator jam di sebelah sini. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah tadi yang gue sebutkan di sini ada mode M nih, mode M. Nah, mode M ini adalah ketika kalian ingin ganti gigi secara manual nih. Ini ada tombol di sini. Tadi gue bilang ini adalah motor yang bukan kopling. Nah, kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan ini untuk bagian injakan remnya nggak ada ya, karena rem belakang itu ada di sebelah sini. Jadi tuas ini itu adalah tuas untuk rem ya, bukan tuas untuk kopling. Kalian bisa dengar juga suaranya ketek-ketek, ini bukan buat kopling, ini buat rem. Dan di sebelah kiri sini lihat, terlihat jelas footstepnya tidak ada injekan kopling sama sekali. Perpindahan gigi ya, untuk perpindahan gigi di sini nggak ada, karena dia pakai sistem yang namanya AMT. Sini ada tulisan AMT nih. AMT itu adalah singkatan dari Automatic Manual Transmission. Jadi dia itu bisa dibilang kayak mobil, dia sistemnya matic, tapi kita bisa ganti perpindahan giginya dengan mode manual lah. Jadi kayak semacam pedal shift gitu ya kalau di mobil lah. Jadi matic tapi dia bisa perpindahan gigi. Jadi sistemnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini tadi kalau kalian mau ubah untuk mode manual, kalian tinggal pencet tombol di sebelah sini. Di sini nih ada nih. Ada tulisan D atau M. Nah, di sini adalah untuk perubahan mode manual atau drive. Nah, kalau manual kalian bisa pindah gigi di sebelah sini nih, unik banget. Ini untuk buat pindah gigi 1, gigi 2 dan seterusnya. Untuk turun gigi atau pindah netral kalian bisa di sebelah sini teman-teman. Jadi ini buat naik turun giginya kalian diginin. Ini naik, ini turun gitu. Jadi unik banget. Terus juga di sini ada untuk pengaturannya, di sini ada untuk tombol menu dan lain-lain, kan bisa atur semua di sini. Dan ini harganya ya di Rp74.990.000. Jadi 75 juta kembali 10.000 buat parkir atau buat sekedar beli es teh ya, atau buat beli gorengan bisa banget nih. Jadi menurut kalian gimana nih untuk si QJ motor ini, SRK 250 yang dengan sistem AMT Automatic Manual Transmission. Oh ya, satu lagi gue belum sempat bahas ini untuk bagian spionnya. Dia spionnya bisa diatur ya, dan ini untuk pandangannya, visibilitasnya cukup jelas. Tapi memang kalau dari segi bodi ini 250 cc yang cukup besar, cukup lebar. Jadi untuk bagian ban belakang ini sepertinya jadi kelihatan lebih kecil. Padahal sebenarnya motor 250 cc itu rata-rata dengan ban yang tadi 150 tuh sebenarnya udah pas gitu. Tapi karena motor ini tuh dia lebar, bodinya cukup lebar, fairingnya lebar, jadi tuh kelihatannya tuh jadi agak kecil di bagian ban belakang. Tapi gue suka dengan ban yang model velgnya seperti ini nih. Model velgnya juga racing banget dan pakai pro arm seperti ini, single arm atau mono arm. Ini jadi kelihatan moge banget teman-teman. Nah, makanya gimana nih untuk si QJ motor SRK 250RA ini, apakah menarik atau enggak? Dan semoga kalau ada kesempatan kita bisa tes lebih jauh, karena waktu pas IMS itu kemarin kita udah sempat coba tapi kurang maksimal, hanya di gigi 2 aja kita bisa cobanya. Di situ turun lagi karena memang tracknya terlalu pendek. Yaudah, itu aja sedikit kita review lebih detail mengenai QJ motor SRK 250RA ini. Nanti kita akan lanjut lagi kalau ada video terbaru untuk test ride-nya yang lebih jauh ya. Kalau ada, semoga aja kita bisa nyoba lebih jauh lagi dan lebih detail lagi mengenai performanya dari SRK 250RA ini. Terima kasih menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.